dinyatakan palsu, rata-rata makamnya tidak sederhana. Dari mana pendanaannya? Kemudian ada aliran dari kelompok tertentu yang ada di seberang sana. Partai Komunis, Partai Sosialis menggunakan propaganda dengan sejarah. Kita lihat secara jernih, secara objektif betapa masifnya pembuatan makam-makam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku, dan semoga Anda serta kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih tidak terhingga atas respon positif Anda atas konten-konten kami, dan mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Dalam kesempatan kali ini, saudara-saudaraku sekalian, kami ingin mengajak Anda untuk bertukar pikiran atau menganalisa berbagai peristiwa yang marak belakangan terbongkar, yakni pembongkaran makam-makam yang dinyatakan palsu. Alhamdulillah, setelah ditelusuri kemudian dibongkar mata rantai adanya pengaburan sejarah melalui makam. Karena makam atau nisan itu adalah artefak, maka khawatir kalau dibiarkan, walaupun itu makam baru atau makam yang diada-adakan, kelak di kemudian hari anak cucu kita akan menganggap itu asli. Dan sudah pasti ya, nyatanya tidak perlu sampai ke belakangan hari. Buktinya yang ada sekarang ini juga masih diziarahi sampai kemudian dibongkar. Nah, hal yang mungkin perlu diselidiki, karena dari struktur bangunan makam, baik itu yang hanya satu atau lebih dari satu, baik itu yang hanya pada bagian pusara atau kijing, juga ada yang sampai dibangun cungkup segala. Itu dananya dari mana? Kalau kita umpama mengambil yang terdekat, yang baru saja dilakukan pembongkaran, yakni makam palsu yang didapat berdasarkan mimpi di daerah Jetis Ponorogo, yang itu dari sisi tempat juga sama, ada kesamaan dengan yang lain. Artinya di situ ada makam tokoh setempat ya, yakni Ki Ageng Mantu. Di sebelahnya kemudian dibuatkan makam, lalu berdasarkan petunjuk mimpi dikaitkan kepada sang tokoh yang historis ini. Jadi ada tokoh yang legendaris dikaitkan kepada yang historis, lalu dibangun. Bangunannya sebagaimana yang sudah Anda saksikan, betapa kuatnya itu, walaupun hanya satu kijing. Struktur bangunannya begitu dicor, itu nampaknya tidak cukup kalau cuma 5 juta ya. Dan tidak selesai hanya satu hari. Dari mana dananya? Kalau terkait dengan makam yang di Ponorogo yang sudah dibongkar ini kan ada penjelasan dari seorang kiai. Tapi kiai ini apakah murni uang pribadinya atau dari pendana? Kemudian kalau kita melihat makam-makam yang lain ya, terutama makam-makam yang diinisiatori atau yang dibangun oleh Abah Lutfi bin Yahya, seperti kita lihat di Kayu Geritan, kita lihat KRT Sumudiningrat palsu yang di Semarang. Kalau yang di Semarang ini itu juga dengan makam yang katanya makam dari Habib Tohanya. Itu saya baca di situs resmi berita Semarang, itu ada kerjasama, ada jalinan kerjasama dengan Pemda. Apakah itu dananya, pendanaannya juga dari Pemda atau bagaimana? Dan makam-makam yang lain yang akhirnya dinyatakan palsu, rata-rata makamnya tidak sederhana. Rata-rata makamnya megah, dan tentu di dalam pembangunannya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Seperti juga yang Pemalang, yang kemudian dikenal dengan Habib Amir. Itu lengkap dengan cungkupnya, yang kemudian dirubuhkan. Dari mana pendanaannya? Nah, intinya apa?
Ini hanya contoh-contoh kecil ya, dan banyak kalau di sensus. Intinya yang terpenting bahwa saya ada kekhawatiran memang ada semacam strategi atau istilah grand design, desain besar secara nasional atau mungkin bahkan internasional untuk merusak sejarah bangsa dengan memasukkan nama-nama asing di negeri kita. Kemudian ada aliran dari kelompok tertentu yang ada di seberang sana. Kira-kira bagaimana menurut Anda? Jadi kaitannya apa yang kami sampaikan hari ini adalah bagian ayo kita sama-sama mencari data-data itu, petunjuk-petunjuk data. Dan bukan mengeksekusi ketika kita menemukan data itu ya, itu bukan wewenang kita. Setidaknya kita tahu dari mana jalurnya, dan dari sini barangkali kita bisa untuk melaporkan atau apapun bentuknya supaya ini di stop. Kalau saya ingat wawancara dengan Profesor Dr. Anhar Gonggong, Partai Komunis itu menggunakan propaganda dengan sejarah. Jadi sejarah dijadikan propaganda untuk kemudian menguasai lalu memberangus atau membumi hanguskan pribumi, katakanlah demikian. Ini kan bahaya. Ini bukan menakut-nakuti, tapi kita coba lihat. Kita lihat secara jernih, secara objektif betapa masifnya pembuatan makam-makam itu. Dan rata-rata struktur bangunannya megah dan kuat. Dan semoga ada dari pihak pemerintah untuk menyimak ini, untuk menelusuri aliran dananya dari mana. Kalau umpamanya kita kelihatan tokoh ini kan ada analisis keuangan itu ya, ada analisis keluar masuknya dana. Itu kan bisa dilihat dari mana sumbernya. Sebagaimana dulu ketika marak demo 212 ada yang ketahuan kan dari mana sumbangan dana. Ternyata ada dari luar negeri. Ini nggak main-main. Mungkin orang akan melihat sebagai cuma kuburan. Lihat bangunannya, bos. Lihat bangunannya. Mari kita berpikir cerdas. Mari kita berpikir lebih jauh ke depan. Saya tidak ingin membandingkan dengan satu negara yang konon dibangun di atas kebohongan, yang sampai hari diklaim bahwa tanah itu milik leluhurnya. Saya tidak mau bicara itu lebih lanjut, tapi mari kita selidiki. Setidaknya dengan penyampaian ini kita ada kewaspadaan. Kita ada kewaspadaan ketika melihat nisan-nisan yang sudah dirubah dengan bentuk yang baru, kemudian juga akhirnya menjadi potensi untuk pengaburan sejarah. Ya, hatta nisan Wali Songo pun ya, hatta nisan Wali Songo pun seperti di Muria, kami tidak tahu judulnya sampai hari ini. Kalau yang jelas-jelas kita lihat dengan megah yaitu di Ampel, karena tanpa tudung, tanpa cungkup. Apakah itu dana dari Pemda atau dari mana? Yang pasti kita semua insya Allah tahulah siapa penggagasnya. Walaupun tentu makamnya tidak palsu, sebagaimana umum kita ketahui Sunan Ampel memang di situ makamnya, demikian yang kita ketahui. Tetapi struktur bangunan nisan yang sebesar itu, kita perlu juga melihat dari mana aliran dananya. Kiranya cukup bukti-bukti agar kita mewaspadai dari gerakan-gerakan untuk membumi hanguskan kaum pribumi, katakanlah demikian kalau kita mau menggunakan istilah lama, dengan memasukkan atau memunculkan orang-orang asing yang kemudian ditokohkan. Nah, sebagai antisipasi, sebagai analisis, barangkali hal ini tidak berlebihan. Bagaimana menurut Anda? Berikan masukannya yang konstruktif di kolom komentar, dan barangkali ada data-data, mohon berikan masukan kepada kami. Mohon maaf jika ada kekeliruan dari apa yang kami sampaikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.